Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih physical distance ya Bu Eli. Betul. Ya, pemirsa masih di The Next Millennial Generation bersama saya Ica Asifa dan sahabat saya Eli Rosida. Ya, kami sama-sama penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Surabaya untuk Kecamatan Simokerto dan baik, seperti yang sudah kami janjikan di episode sebelumnya Bu Eli, kita akan bicara tentang persiapan siaran. Ya, tentu saja dengan ponsel yang sudah ada di tangan kami masing-masing, kita ya betul. Ya, ini kayaknya mesti dipegang terus ya. Iya, biar kelihatan mereknya ya. Benar. Nanti kita akan coba ikuti langkah-langkah yang sudah saya share materinya di episode-episode sebelumnya pemirsa. Yang pertama adalah inilah yang saya maksudkan kenapa siaran itu butuh tim. Ketika kita tidak bisa siaran sendiri. Kalau kita siaran sendiri harus ada satu alat Bu Eli, namanya tripod. Ya, tripod. Benar, dan tripod itu tidak cukup satu pemirsa, bisa 2 bahkan 3, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah, kalau ada tim seperti ini akan enak kita untuk mengarahkan kita maunya siaran seperti apa, mau diskusi atau mau dialog, kemudian mau sendirian dan lain sebagainya ya. Yang pertama yang perlu disiapkan Bu Eli adalah background. Nah, ini yang saya maksudkan, ini adalah background kita. Sengaja saya pilih yang bunga-bunga, ini desainnya Bu Eli kayaknya ini. Saya suka bunga ya. Suka bunga, ya kan? Nah, ini benar. Nah, ini adalah pertama yang kita siapkan adalah desain interior boleh, eksterior boleh. Jadi kita siarannya tidak harus di dalam ruangan, boleh di outdoor ataupun di indoor. Jadi yang pertama, betul. Jadi yang pertama yang kita siapkan adalah backgroundnya. Latar belakang di belakang kita ini. Betul ya. Kemudian yang kedua yang kita siapkan adalah skrip Bu Eli. Seperti halnya ketika Bu Eli bawa ponsel saat ini, karena kami bukan tidak biasa, sudah jarang memakai kertas ya. Jadi ketika kita dialog dengan Bu Eli begini, kita cukup menggunakan ponsel sahabat. Jadi berdiskusi, pertanyaan-pertanyaan sudah ada konsepnya di dalam ponsel kita masing-masing ya. Nah, Bu Eli juga pegang, saya juga pegang. Jadi ini akan lebih elastis, lebih efisien dan barangkali marketable. Ya, jadi harus ada media yang ini kalau misalkan kita butuh diskusi berdua pemirsa ya. Nah, bagaimana ketika kita siaran sendiri? HP saya letakkan karena saya tidak membutuhkan media, maka Bu Eli yang berada di sini, mohon maaf Bu Eli, nah begitu, boleh membelakangi kamera Bu Eli menghadap ke saya. Nah, begitu pemirsa, ketika saya akan berbicara seperti ini, Bu Eli memberikan HP-nya isinya tentang skrip yang harus saya sampaikan. Gitu ya. Tag gambar Bu Ica harus menyampaikan apa, gitu kan. Tag gambar Bu Eli harus menyampaikan apa, begitu. Sehingga kita harus ada tim. Jadi tim yang mengarahkan. Biasanya Bu Eli kalau saya selesai siaran, Bu Eli tangannya gimana? Nah, begitu menghadap kamera Bu Eli boleh? Nah, begitu. Jadi Bu Eli memberikan aba-aba seperti ini berarti saya harus menyelesaikan 3 menit terakhir. Ya, 3 menit terakhir saya menyelesaikan siaran. Tidak kemudian ketika Bu Eli memberikan tanda begitu, terus kemudian saya langsung wassalamualaikum, tidak begitu. Tadi aja, berarti ada waktu 3 menit saya untuk bisa persiapan mengakhiri siaran. Begitu ya Bu Eli ya. Nah, biasanya apalagi Bu Eli kalau misalkan sesuatu yang harus disampaikan begitu ya. Nah, itu biasanya tulis di HP atau di kertas. Nah, baru kita lakukan begini. Betul, sehingga kita nanti bicaranya bisa terarah pemirsa. Jadi kita mau bicarakan apa, mau menyampaikan apa, berita apa, pembinaan apa, itu bisa terarah. Karena ada tim. Nah, yang jelas tim kita tidak akan ikut di kamera itu, tapi membelakangi kamera ya. Itu triknya untuk briefing. Jadi ini namanya briefing, seperti yang saya jelaskan di tutorial yang sebelumnya. Nah, kemudian yang terpenting Bu Eli adalah wardrobe. Bu Eli bisa kembali lagi ke sini? Oke. Yang terakhir yang kita sampaikan adalah tentang wardrobe. Jadi wardrobe itu adalah tentang kostum. Ya, tentang kostum. Jadi ketika kita melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, seyogianya kostum yang kita kenakan betul-betul fix prima. Bu Eli ya. Dan prima. Setiap tampilan-tampilan hendaknya kostum kita betul-betul proporsional, ya kan? Misalkan bertema. Tidak harus baru. Tidak harus baru, tetapi disesuaikan dengan temanya. Ya kan, sesuaikan dengan temanya. Kita mau bahas apa di kesempatan edisi hari ini. Nah, itu kostum kita prima mulai dari atas sampai dengan bawah.
ya kan? Terutama yang ibu-ibu, Bu Eli. Jadi harus matching. Harus matching bajunya. Jangan Warna sampai terutama beda. ya. Bener. Jadi matchingnya itu kostumnya harus matching betul. Jadi antara yang atas, yang tengah, kemudian dengan yang bawah yang digunakan apa. Bapak-bapak juga demikian. Pecinya, mungkin baju takwanya, mungkin yang di bawah celana atau sarungnya gitu ya kan, sandal atau dan lain sebagainya. Nah, jika dibutuhkan. Lupa. Hah? Saudara pakai sandal. Boleh deh kalau misalkan pakai sandal. Kalau memang temanya itu tentang pertanian. Iya. Jadi sesuaikan tema. Tapi ya kalau misalkan kita di studio pakai sandal seperti apa ya Iya. toh ya begitu. Nah seperti saat ini. Jadi posisi kita kalau misalkan sahabat-sahabat ingin full body ya, Iya, body full language body ini namanya, language-nya. full body untuk ketika kita siaran, maka olah bahasa body language kita harus bisa dimainkan. Ya. Jadi tidak bisa kita kemudian begini atau gimana, itu senam dong. Begini. Iya, jadi berdirinya Tetap jaga harus jarak. jaga jarak begitu, kemudian Postur berdirinya juga tubuhnya, body language-nya. body language-nya itu memang betul-betul harus diatur. Nah, yang terakhir pemirsa adalah ketika kita sudah melakukan langkah siar, maka kita harus ada evaluasi. Ya, Ya. dan mau dievaluasi. Mau dievaluasi dan Mau bersedia dikritik dan mau dikritik. bersedia diganti. Bener, bersedia diganti konsep. Ya, betul. Ganti konsep dan lain sebagainya. Pasti ada tampilan-tampilan video kita itu pemirsa yang mungkin akan lost ya. Ya. Jadi keluar dari konteks, bisa juga tidak sesuai dengan konsep. Bisa jadi pasti ada kekurangan kanan, kiri, atas, bawah, itu pasti. Nah itu yang harus ada evaluasi. Dengan evaluasi itu video-video kita akan bisa ada peningkatan mutu dan kualitas sehingga netizen dimanapun bisa menikmati video kita dengan enak dan bisa mempraktekkan di tempat masing-masing. Oke. Ya, Siap. begitu dia pemirsa untuk jumpa kita di tema persiapan pemberian materi untuk kita memberikan bimbingan dan penyuluhan di era digital seperti saat ini. Jumpa kembali bersama saya Ica Asifa dan ya di The Next Millennial Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.